Saya mengambil obat di dapur. Dan sampai saat ini saya nggak tahu obat apa ya saya masukkan pada anak bapak. Saya minta maaf. Tapi ternyata ada perubahan yang positif. Nah itu sehingga saya berpikir bahwa sejak usia 2 tahun sampai hari ini itu saya merasa ini adalah usia bonus dari Tuhan. Kalau saya diperpanjang, ini mesti ada. Nama itu salah nama sebetulnya ya. Ketika lahir memang saya diberi nama oleh bapak gitu ya. Kalau nggak tahu ketika dicatat di kelurahan itu ada R. Widoyoko gitu ya, Widoyoko. Tetapi ketika usia 2 tahun kalau nggak salah ya, 2 tahun. Ini saya sendiri juga nggak tahu ya. Ini juga cerita dari ayah bunda begitu ya. Ketika 2 tahun itu saya kena sakit gitu. Dan sakit itu kayaknya juga sulit untuk diprediksi sakit apa gitu ya. Sehingga ayahku juga berpikir ya kenapa gitu ya. Biasanya kalau orang Jawa ada yang sakit itu ditimbang-timbang lagi, jangan-jangan nama menjadi masalah begitu ya. Akhirnya ayah mencoba berpikir lagi. Oh, barangkali gitu ya. Barangkali. Ternyata nama saya itu sudah pernah dipakai oleh putranya Bude. R. Widoyoko itu pernah dipakai. Dan ternyata putranya Bude itu kebetulan meninggal dunia. Ya, sehingga nama itu tidak terlanjur dipakai kan. Sehingga nggak tahu pertimbangan ayah apa waktu itu sehingga Widoyoko dimasukkan ke diri saya gitu ya. Ternyata usia 2 tahun sakit-sakitan sehingga ada upaya biasanya orang Jawa itu ada orientasi mengganti nama begitu. Oke, akhirnya dengan ayah diganti Waluyo Adiwigno. Waluyo itu sehat atau sembuh begitu ya. Adiwigno, Adi itu linuwe, Wigno itu pinter. Nah, itu artinya nggak beda jauh dengan arti Widoyoko gitu ya. Widoyoko itu orientasinya sama itu. Sama, artinya sama gitu. Tetapi ketika pendaftaran SD gitu, Mbak yang mendaftarkan gitu ya. Ketika Mbak yang mendaftarkan di SD, Mbak nggak banyak berpikir ketika itu nama saya udah berganti toh. Tapi ingatnya Mbak, nama saya tetap Widoyoko, sehingga yang didaftarkan Widoyoko. Dan sejak itu ya Widoyoko yang dipakai. Sebetulnya kan Waluyo Adiwigno gitu. Nah, ketika sakit ini menjadi cerita unik ya. Ketika sakit usia 2 tahun itu tiap hari selama 6 bulan itu kontrol dokter gitu ya. Selama 6 bulan tiap hari itu kontrol. Pagi suntik, sore suntik. Selama 6 bulan. Ketika diagnose A, obatnya nggak cocok diganti diagnose B, obat C, D, E, sampai terakhir obat habis, saya diajak kontrol oleh ayah. Dokternya bingung, dok, obatnya habis dari diagnosa A, B, C, D, E itu nggak ada perubahan. Ketika obatnya habis, dokternya bingung. Lalu dokter nggak tahu dengan niatan dalam hatinya itu, ya Tuhan gimana ini gitu. Terus beliau dokternya tadi ya beri petunjuk begitu ya. Dia masuk dapur. Dokter masuk dapur ambil ampul antibiotik diambil terus disuntikkan red. Udah. Setelah itu
Kan kontrol lagi begitu ya. Kontrol lagi, setiap kontrol suntik aja placebo, vitamin, mineral kita aja. Seolah-olah itu antibiotik, padahal enggak. Setelah seminggu ada perubahan. Alhamdulillah ada perubahan. Baru dokternya cerita pada ayah gitu. Aduh Bapak, maaf. Selama seminggu ini saya nggak berani bercerita. Kenapa? Saya dalam seminggu yang lalu itu sebetulnya saya bingung mau menyuntik dengan antibiotik apa. Karena diagnosa sudah habis. Obat-obat, kemungkinan obat itu juga udah nggak dapat lagi ya untuk penyembuhan itu. Kok nggak kena gitu ya. Akhirnya saya mengambil obat di dapur. Dan sampai saat ini saya nggak tahu obat apa ya saya masukkan pada anak Bapak. Saya minta maaf. Tapi ternyata ada perubahan yang positif. Nah itu begitu. Sehingga saya berpikir bahwa sejak usia 2 tahun sampai hari ini, itu saya merasa ini adalah usia bonus dari Tuhan. Ya, usia bonus. Kalau saya diperpanjang, ini mesti ada apa gitu ya, ada tugas dari Tuhan. Saya sampai belum tahu tugas apa ya. Ya, dari 2 tahun itu mestinya sudah meninggal gitu, tapi sampai saat ini kok masih masih diberi hidup dan berproses dengan teman-teman dan sebagainya sebagai usaha.